Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum illahu wahid. Al-ayah. Ayuhal musyahidun al-karam pemirsa Metro TV yang insyaallah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anda kembali menyaksikan program Syiar Sirah Nabawiyah Metro TV sama saya Hamdan Al-Kafi dan juga saya sudah ditemani di studio Ustadzana wa Syekhana Al-Ustadz Al-Makaram Khalidun Basari. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Syukran jazilan bihadorik. Ustadz, kali ini kita masih membahas sambungan lanjutan dari episode selanjutnya terkait dengan seorang Ruqanah. Ya. Ruqanah ini yang menantang duel Iya. Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Man huwa sebenarnya Ustaz? Siapa Ya. beliau ini? Ruqanah ini kan tokoh di masyarakat Quraisy yang gagah perkasa dan ahli gulat ya, tidak pernah terkalahkan. Nah, siapa-siapa di banyak komunitas itu seringkali ditantang untuk bergulat sama Ruqanah ini dan nggak ada yang menang. Maka ketika Rasulullah kemudian mengajarkan Islam, Rasulullah juga ditantang oleh Ruqanah untuk berduel. Ya, Rasulullah berani. Dan ternyata ketika duel dengan Ruqanah, Ruqanah yang kalah. Akhirnya di Minta duel itu lagi diulang. Karena nggak terima kok bisa kalah. Kan biasanya kan nggak pernah kalah. Lagi, kalah lagi. Minta lagi, kalah lagi. Nah, rupanya Rasulullah itu tidak hanya berduel dengan Ruqanah, tetapi juga dengan yang lain-lain. Termasuk Yazid, anaknya Ruqanah. Suatu ketika Nabi didatangi oleh Yazid ini dengan membawa 300 ekor domba. untuk apa ini Ustaz? Untuk apa? Yaitu sebagai imbalan kalau Rasulullah mau berduel sama Yazid. Sekali duel nanti imbalannya 100 ekor domba. Nah, begitu diterima tantangan itu, duel lah mereka. Yazid kalah. 100 domba. 100 domba. Nah, itu Ustaz. Nggak terima. Pengen lagi. Loh, imbalannya apa? 100 lagi. Nanti kalau menang 100 lagi. Duel lagi, Yazid kalah. Dapat 100 lagi. Nggak terima. Loh, apa lagi ini? Ya, pokoknya kalau lagi nanti kalau kamu menang 100 lagi. Tapi nanti kalau kamu kalah, kamu harus bersahadat. Siap. Nah, begitu yang ketiga kalah lagi. Lalu Rasulullah dapat 300 ekor domba. Lalu kata Yazid ini, selama ini belum pernah ada orang yang bisa menempelkan perutku ke tanah. Maksudnya yang mengalahkan dia. Nah, iya. Baru kamu. Saya ini juga orang yang paling membenci kamu. Tapi setelah kamu bisa mengalahkan saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Masya Allah. Allah. Dan Muhammad adalah Rasulullah. Akhirnya Nah, setelah bersyahadat ya, Ustaz, ya. Yazid bersahadat oleh Rasulullah, 300 ekor domba itu Yang dikembalikan tadinya. lagi kepada Yazid. Masya Allah. Jadi sebetulnya motifnya bukan motif ingin mendapatkan domba kan. Rasulullah itu ingin berdakwah. Nah, Kita bisa lihat di sini begitu bijaksananya seorang Rasulullah Ya. tercinta kita Ustaz. luar biasa. Jadi memang sebagai mujahid dakwah, ya memang harus bijaksana seperti Rasulullah. Di samping punya kekuatan, tetapi juga punya kearifan. Bayangkan sudah susah payah dapat 300 ekor domba, kemudian dikembalikan lagi ketika memang yang bersangkutan sudah bersahadat. Karena memang maksudnya ya untuk berdakwah. Itulah yang selalu dilakukan oleh Rasul, Iya. bagaimana menunjukkan Ternyata kearifan dalam kombinasi antara kekuatan dan juga tadi kearifan tadi sangat bisa meruntuhkan ketangguhan bahkan mungkin keangkuhan kesombongan lawan. Iya, kesanggupan orang lain ya. Jadi kekuatannya tidak hegemonik, tidak intimidatif, Tidak intimidatif itu ya, tadi Ustaz, tidak ya. membuat orang lain kemudian merasa terpinggirkan karena dominasi yang kuat. Karena yang kuat ini arif, kan gitu.
Baik Ustaz, kita akan terus membahas Baik. bagaimana sosok dari Ruqanah dan juga Ruqanah menurunkan Iya. sifat-sifat dari Pada Yazid. tabiat beliau ke anaknya Anaknya, Yazid ini yang ya. juga menantang Rasulullah dan juga Iya. Muhammad SAW. Pemirsa tetaplah bersama kami di Syiar Surah Nabawiyah Metro TV. Bila kita kaitkan dengan sosok dari Ruqanah ini Ya. seperti apa Ustaz? Tafadhol Ustaz. Ya, sebetulnya kan ayat ini adalah doa Nabi Ibrahim ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Sadaqallah al-azim. Ayuhal musyahidul kiram, kalam ilahi tadi surah Al-Baqarah ayat 129. Bila kita kaitkan dengan sosok dari Ruqanah ini seperti apa Ustaz? Tafadhol Ustaz. Ya, sebetulnya kan ayat ini adalah doa Nabi Ibrahim ya. Doa Nabi Ibrahim ketika selesai membangun Ka'bah. Sebetulnya doa itu ada 127, 128 Al-Baqarah ya, 129. Nah, yang dibaca tadi yang 129. 127 kan menceritakan wa idh Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail dan seterusnya. Nah, baru di 129 itu Nabi Ibrahim berdoa. Nah, tapi Yazid lebih jujur. Nah, ketika kalah ya terus mengakui Lebih bahwa fair, ya, lebih fair, anaknya lebih fair. Tapi Yazid ini seketika itu juga setelah kalah langsung Kemudian masuk bersyahadat. Islam, ya, syahadat ya. Ya, Tidak bersyahadat. harus menunggu seperti ayahnya yang Fathul Ya, Makkah, tidak ya. harus menunggu seperti ayahnya setelah Fathul Makkah. Jika kaitkan dengan kita mungkin secara keilmuan kita tidak arif, walaupun kita pintar tapi tidak arif sama saja dengan sombong itu tadi. Ya. Memang Nabi pernah mengkhawatirkan itu. Banyak orang pintar tapi tidak arif. Cara Yang penyampaian disebut dalam oleh berdakwah, Nabi ya. dalam bahasa Nabi itu disebut dengan ad-dhalalatu ba'dal ma'rifah. Ad-dhalalatu ba'dal ma'rifah. Orang masih tetap keliru padahal dia sudah tahu. Sudah tahu ya Ustaz, ya. Kalau dalam bahasa sekarang orang sering menyebutnya dengan scientific literacy-nya rendah. Kenapa disebut scientific literacy-nya rendah? Jadi literasi akademiknya rendah. Keilmuannya tinggi, tetapi literasinya rendah. Maksudnya literasinya rendah apa? Ilmunya tinggi, tapi dia tidak bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan. Oleh karena itu, kekuatan dan kearifan ini satu paket seperti dalam ayat itu. Orang harus punya power, orang harus punya kekuatan, tetapi pada saat yang sama, kekuatan itu harus memunculkan kearifan. Jadi kalau orang berilmu, itu mestinya harus diikuti dengan kearifan, kebijaksanaan. Aziz wal Hakim tadi Ustaz. Aziz, hakim. Subhanallah. Semoga terus mengingatkan Amin, kita amin. agar selalu senantiasa sedemikian adanya Aziz sekaligus Hakim tadi. Ya. Ustaz. Pemirsa tetaplah bersama kami di Syiar Surah Nabawiyah Metro TV. 5 kata kunci penting di depan doa tadi. Rabbana wa ba'athihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Ya kan? Jadi ada pertama itu tilawah. Ayyuhal musyahidun al-kiram, pemirsa Metro TV yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda masih menyaksikan program Syiar Surah Nabawiyah Metro TV yang insya Allah selalu memberikan manfaat dan maslahat untuk kita semua. Masih bersama saya Hamdan Al-Kafi dan juga Ustaz Al-Mukarram Khalid dan Basari. Ustaz, terkait dengan duel Ruqanah yang kemudian diturunkan ke anaknya juga yang menantang dari Rasulullah dan Sayyidina Muhammad SAW. Apa yang bisa kita petik dari konteks kekiniannya, Ustaz? Pertama, peran model dalam pendidikan. Ya, ini kan karena bapaknya seneng duel. Ini kan modelnya bapak kan. Role modelnya ya. Anaknya suka begitu. Ya, modeling itu pengaruhnya sangat besar dalam pendidikan. Jadi tidak bisa kita banyak berkata-kata, tapi modelnya tidak ada. Contohnya misalnya begini.
Kalau kita ingin anak-anak kita ini menjadi orang yang sabar, kita tidak bisa hanya mengatakannya, Sabar tole gitu aja. kamu harus sabar. Memang hidup itu penuh perjuangan. Tapi anak itu tidak melihat bapaknya ini atau ibunya ini Sebagai sosok menunjukkan yang penyabar. Ya. sosok sebagai seorang yang penyabar. Nggak jadi. Maka perbanyak contoh. Jadi kalau contohnya bagus, nanti ke bawah bagus. Nah, maka model ini menjadi penting. Apa yang ingin kita wariskan? Ya, kita modelkan dulu. Satu. Yang kedua, saya ingin memberi catatan kecil dari ayat yang tadi kita baca. Al-Baqarah 129. Ya, Ustaz. Al-Baqarah 129. Baik, Ustaz. Supaya bagaimana supaya kita juga bisa memiliki karakter seperti Rasulullah. Yang Aziz. kuat, tapi juga Oke. bijak. Nah, Subhanallah. ada 5 kata kunci penting di depan doa tadi. Rabbana wa ba'ath rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim. Ya kan? Jadi ada pertama itu tilawah. Baik, Ustaz. Yatlu, ya, Yatlu, tilawah. ya. Itu Yatlu. berarti harus banyak baca. Baca Quran, baca hadis, baca buku, baca pengalaman. Semakin banyak kita membaca, perspektif kita akan semakin Insya Allah. luas. Saya kan jadi lebih bijak kan. Baik, Ustaz. Yang kedua, taklim. Wa yu'allim ya. Ya, alim kan taklim. Ya, taklim ya kita harus lebih banyak berbagi, mengajar apa yang sudah kita baca kita bagi. Saya coba membaca, saya cerita ke Mas Salka. Ini kan dalam konteks berbagi ilmu. Dan dalam bahasa psikologi, sebetulnya kalau kita berbagi seperti itu kan ada proses afirmasi. Itu penguatan buat diri saya. Nggak akan kita tambah bodoh ya, Ustaz? Enggak, Justru tambah pintar. justru malah saya akan semakin kuat. Yang ketiga, kitabah. Kitabah itu banyak menulis, kita harus banyak menulis. Boleh update status juga boleh, ya kan? Nulis kalau bisa artikel. jangan copy paste. Nah, Ya, tapi jangan hanya copy paste sana kemari, ya toh. Apalagi kalau yang di copy nggak jelas. Hoax apa lagi? Ya, Ustaz, ya? Apalagi hoax. Tulis saja sendiri. Nah, kemudian Wal hikmah. Kita berusaha untuk menjadi ahli hikmah. Semua diambil hikmahnya, diambil pelajaran. Setiap peristiwa pasti ada lesson learn yang bisa Jangan kita hanya melihat surface-nya pelajari. aja tadi, ya, Ustaz, Jangan ya? hanya di permukaan, tapi ambil maknanya, ambil pelajaran untuk kehidupan kita ke depan. Nah, nanti yang terakhir, yuzakihim, Yuzakihim. tazkiyah. Tazkiyah itu membersihkan nafs hati. tadi, ya? Tazkiyah itu nafs. Kalau kolab, jadi banyak orang pinter, tapi hatinya kotor. Maka yang ada amarah, yang ada adalah kedengkian, iri hati. Tapi kalau itu semua dibersihkan, maka yang ada adalah apresiasi, Nah, itu tadi, Ustaz, cinta mungkin kasih, perdamaian. orang Kearifannya yang- munculnya iya. dari situ. Orang yang alim secara keilmuan Ya. belum tentu bisa arif karena mungkin tazkiyatun nafs qalb jadi kurang ya, Ustaz ya. Pernah suatu ketika karena para sahabat itu sudah sangat jengah dengan perlakuan orang kafir, lalu para sahabat mengusulkan kepada Nabi, bagaimana kalau orang musyrik ini dikutuk saja, dilaknat? Apa jawab Nabi? Lam ub'at la'anan, aku tidak diutus untuk melaknat, walakin bu'aistu rahmatan. Bu'istu rahmatan. Tapi saya ini diutus untuk menjadi Membawa rahmat. rahmatan lil alamin. Subhanallah. Itulah Rasulullah sangat terpuji Muhammad akhlak sallallahu karimah alaihi beliau. wasallam. Bisa di penghujung segmen ini singkat saja, Ya. ada iktibar apa yang bisa kita petik, Ustaz? Kemenangan sejati itu tidak diraih dengan mempermalukan lawan. Subhanallah. Akan tetapi dengan menjadikannya kawan. Jadi mestinya Masya kalau Allah. kita ingin menang itu tidak kok maksudnya mengalahkan, tapi juga bagaimana supaya merangkul merangkul beliau ya, Ustaz ya. yang tadinya bermusuhan supaya menjadi sahabat. Betul-betul akhlak yang mulia yang dicontohkan Insya Allah. Rasulullah cinta Muhammad SAW. Semoga kita bisa senantiasa meniru uswah hasanah Amin. dari Rasulullah dan cinta kita Muhammad SAW, sehingga kita bisa meningkatkan iman dan takwa